Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mengumpulkan kita di majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di satu tempat yang menjadikan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Amin. wa ta'ala. Allah ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama al-fakir hormati kepada para asatidz, para ustaz, para guru, para kiai yang tadi ceramah, yang tadi memberikan nasihat, ada Ustaz Yusuf dan Ustaz Soleh dan Ustaz Ali Abbas, para asatidz yang lainnya yang hadir di ini tempat. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Dijembarakan hatinya oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ditambahkan lagi keistiqomahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita duduk di majlis sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. yang mana telah disampaikan barusan oleh Ustaz Yusuf bahwa sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholawat adalah ibadah yang paling gampang, ibadah yang paling gampang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apapun, mau punya wudu, mau tidak punya wudu, mau sambil berjalan atau sambil duduk, mau di motor, di mobil, bebas. Ya, insyaallah salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah akan sampai kepada Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari hadis Nabi mengatakan, ma min abdin, Jibril mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ma min abdin yusalli aw yusallim alayya, tidak ada seorang hamba, tidak ada seorang umat Rasulullah yang baca salawat sama Nabi, yang bersalawat salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta aradallah, terkecuali illa radallahu alayya ruhi, terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku diberikan izin untuk memberi menjawab salam dari umatku yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholawat banyak. Ya kan? Saya tidak menceritakan tentang sholawat, intinya tadi dari pasal pertama sampai akhir itu isinya memuji Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pujian kita sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab salam pujian kita kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari mulai ba'da isya sampai sekarang kita duduk di ini majlis, mulai membaca tawassul, membaca roti yasin, disambung lagi membaca burdah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan satu masa, satu zaman. Nabi menceritakan satu zaman manusia nanti bakal datang. Rasulullah mengatakan, saya di zaman ala ummati, akan datang satu masa, bakal datang satu zaman, dan zaman tersebut datang kepada umat-umat saya, kata Rasulullah. Yang mana zaman tersebut, masa tersebut, umat-umat saya
yafirun minal ulama wal fuqaha. Mereka nggak dekat sama alim ulama. Mereka nggak mau dekat sama kiai. Mereka nggak mau dekat dengan majelis-majelis taklim. Mereka nggak mau dekat majelis sholawat. Yafirun, berlari itu bukan berarti lompatan. Maksudnya apa? Dia nggak suka bersolawat sama Rasulullah. Dia nggak suka berzikir, beribadah, atau dia nggak suka duduk sama ulama-ulama. Bahkan bukan sekedar nggak suka, bahkan mereka sampai membenci ulama, sampai benci kiai, ya, benci sama kiai, bahkan benci dengan ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini para hadirin di zaman sekarang udah nyata. Yang penting intinya kita jangan ke bawah arus, ke bawah orang-orang yang ngajak benci sama ulama. Maksudnya Nabi bilang ini yafirun di sini maksudnya benci sama ulama. Benci sama ulama, benci sama orang-orang alim. Tatkala zaman tersebut menghampiri mereka, kata Rasulullah, menghampiri umat Rasulullah, fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Nanti Allah akan berikan 3 musibah. Hadirin. 3 musibah ini mau nggak mau bakal datang, bakal ada. Yang pertama apa? Al-awwal, yang pertama Allah angkat yang Allahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usahanya. Allah angkat keberkahan dari pencarian ekonominya. Allah bakal angkat keberkahan dari hidupnya. Allah akan angkat keberkahan dari jiwa-jiwanya. Ya kan? Sehingga kalau berkah sudah nggak ada, berkah sudah tidak ada kepada usaha kita, rezeki kita udah nggak ada berkah, nanti bukan hanya lagi halal yang kita cari, melainkan yang haram akan kita cari para hadirin. Kenapa yang haram dicari? Karena efek dari hak berkahnya nggak ada. Keberkahan sudah tidak ada dari usaha kita, dari pencarian kita. Yang haram nanti diembat-embatin. Nauzubillah min dzalik. Karena sekarang yang haram sudah melindih para hadirin. Yang haram sudah merajalela, di mana-mana haram semua. Ya kan? Sampai Bang Emok masuk ke kita kampung. Ya kan? Ini Bang Emok ini masuk ke kampung Cisalada. Ini haram riba para hadirin. Ya kan? Kalau ada 1 orang yang main riba yang haram, 1 orang yang makan haram, 40 rumah yang enggak makan haram kebagian catatannya. Kebagian murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dianggap sepele para hadirin. Ya kan, mudah-mudahan nanti kampung kita diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari perkara yang diharamkan, dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tatkala umat sudah jauh sama ulama, umat jauh sama kiai, benci sama ulama, yang kedua Allah bakal beri musibah. Musibah yang kedua apa para hadirin? Yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Yang kedua nih, zaman sekarang banyak pemimpin yang zalim para hadirin. Dan banyak pemimpin yang zalim, banyak, enggak semua, masih banyak yang baik. Masih banyak yang baik pemimpin banyak. Tapi Nabi gambarin tuh, Rasulullah menceritakan nanti kalau umat banyak yang jauh sama ulama, benci sama ulama, nanti pemimpin-pemimpin ini orang zalim semuanya. Nah, ya kan? Orang baik dengan itu mah. Orang baik enggak dilihat para hadirin. Nauzubillah waliyadzubillah, ya kan? Nah, sekarang banyak ya kan di negeri kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya kan? Mungkin efeknya umat jauh sama ulama. Umat jauh sama kiai, akhirnya dikirim tuh balanya. Ya kan? Nanti kalau dikirim balanya musibahnya, ente nanti bakal susah. Naudzubillah. Kalau pemimpin zalim, ya, pemimpin zalim, andaikan masyarakatnya orang soleh semua, masyarakatnya orang alim, ahli ibadah semua nih, tapi pemimpinnya zalim, bisa jadi celaka semua rakyat yang soleh.
dan rakyatnya orang-orang ibadah semua, rakyatnya orang-orang baik semua, tapi pemimpinnya jahat, Allah bakal berikan kerusakan di negara tersebut, di negeri atau di kampung tersebut. Tapi berbeda para hadirin, jika seandainya masyarakatnya orang-orang jahat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi pemimpinnya soleh, pemimpinnya baik, insya Allah, ya kan? Biarpun rakyatnya jelek, akan membawa keberkahan karena pemimpinnya baik. Kenapa? Karena pemimpin zalim ini asyad, lebih bahaya daripada diangkat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin zalim ini lebih bahaya lagi daripada ente usaha nggak berkah. Usaha nggak berkah bahaya nggak? Bahaya. Ya kan, rugi nggak kalau usaha ini nggak berkah? Rugi. Tapi kebahayaan tersebut lebih bahaya lagi tatkala diberikan pemimpin yang zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ketiga para hadirin. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti akan diberikan bala kepada umat saya yang jauh dengan ulama, yaitu yakhrujun wa yakhrujun anid dunya bighairi iman. Alhamdulillah. Meninggal tidak bawa iman. Meninggalnya enggak bawa iman. Meninggalnya enggak bawa iman para hadirin, meninggalnya enggak bawa iman kepada Allah. Alhamdulillah min dzalik ini. Kalau mati enggak bawa iman, lebih bahaya lagi daripada yang pertama dan yang kedua. Kalau kita nggak usaha, misalnya rezeki kita nggak berkah, kan? Pemimpin kita zalim, tapi mati bawa iman, masih bisa bahagia nanti di akhirat, ya, masih bisa senang nanti di akhirat. Tapi kalau seandainya kita usaha kita berkah, pemimpin kita dua orang baik, tapi meninggal kita suul khatimah, naudzubillah min dzalik, akhirnya celaka. Makanya ini yang ketiga ini lebih berbahaya para hadirin. Ini Rasulullah yang bilang, Nabi Muhammad yang bilang kalau seandainya umat saya jauh dengan ulama nanti begini nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang dekat dengan ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wa yarzuqna mahabbatahum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk mencintai mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Membawa iman kepada Allah adalah salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Makanya kita minta sama Allah mati kita husnul khatimah bawa iman. Di dalam ratib kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, dengan kemuliaan kalimat-kalimatmu, maksudnya kalimat ratib atau kalimat-kalimat dzikir, matikanlah kami husnul khatimah. Itu minta itu sama Allah. Biarpun kita nggak tahu para hadirin mati kita husnul khatimah atau suul khatimah, nggak tahu, kan? Tenyaho. Tapi kita minta sama Allah husnul khatimah, mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis zikir, kita duduk di majelis salawat, bakal mewarisi husnul khatimah, bakal mewariskan husnul khatimah para hadirin. Husnul khatimah itu apa? Husnul khatimah itu mati bawa iman, mati bawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi mengatakan khaslatani la syai'un afdalu minhuma. Ini kan dua perkara nih. Kagak ada sesuatu yang lebih afdal dari dua perkara ini. Nabi bilang tuh, yang dua perkara ini apa itu? Yang dua perkara ini apa? Rasulullah bilang al-iman billah. Ya. Al-iman billah. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Orang kalau beriman kepada Allah, sedikit pun dia mati bawa iman, satu butir kacang hijau, dosanya banyak, insya Allah dia bakal masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal masuk surga. Biarpun imannya kecil, biarpun imannya sebiji kacang hijau kecil, dosanya banyak, ya kan? Selagi dia mati bawa iman, dia akan masuk ke dalam surga yang hakikat, yang kekal para hadirin. Asalkan dia nggak bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang seperti itu
adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya, sesuatu yang tidak bisa digantikan. Bahkan manfaat yang kedua apa? Rasulullah mengatakan wan naf'u lil muslimin. Ya kan, yang kedua ini perkara yang nggak bisa, yang nggak ada tandingannya kebaikannya. Yang kedua itu adalah memberikan manfaat kepada orang-orang muslim, memberikan kebaikan kepada orang-orang muslim, memberikan kebaikan kepada tetangga-tetangga kita yang sesama muslim. Tatkala memberikan kebaikan tersebut, kita akan dijadikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa membahagiakan orang-orang muslim? Dengan cara memberikan hadiah, dengan cara bil maqal, dengan ucapan, dengan cara idkhal surur, memberikan kebahagiaan ala qalbil mu'minin, kepada hati-hati orang yang beriman, memberikan kebahagiaan atau memberikan pangkat atau memberikan jabatan atau memberikan apa lagi, keistimewaan yang lain. Nah, ini yang dinamakan naf'ul muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim. Jadi jangan sampai kita memberikan madarat kepada orang muslim, ya kan? Biar orang muslim celaka, gimana caranya? Siapapun orangnya, kalau orang zalim, dia nggak bakal menjadi orang yang mahbub inda Allah. Orang zalim nggak bakalan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim. Orang yang mau nyelakain sesama muslim nggak bakalan dapat pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang madlum, orang hasud. Tahu hasud? Ya kan? Hasud nih kalau dibalatin kepolisian nih, jenderal nih penyakit hati itu hasud. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau orang hasud, jadi nggak boleh ada nikmat buat orang lain, nggak boleh. Kalau ada orang lain nikmat, dia rusak kenikmatannya. Misalkan usahanya maju, pangkatnya naik, segala urusannya dimudahkan, segala kenikmatan. Punya mobil baru, tetangga yang meriang. Punya mobil baru, motor baru, orang lain yang kebakaran. Ini namanya hasud. Al-hasud, Rasulullah bilang al-hasud la tasud. Orang hasud ini gak bakal naik, para hadirin. Dulu di zaman ada satu raja. Raja itu dekat sama orang soleh. Ini raja selalu dinasehatin sama orang soleh. Jadi raja zaman dulu dekat sama ulama. Setiap seminggu sekali meminta nasihat sama kiai. Seminggu sekali minta nasihat sama ulama. Akhirnya tatkala raja suruh ajudannya panggil itu kiai, panggil itu ulama. Akhirnya agar supaya datang ke ulama itu untuk menasihati ulama. Ajudannya disuruh. Ini ajudannya hasud. Orang yang dekat sama raja ini hasud karena raja ini dekat banget sama ulama, cinta banget sama ulama. Ini gimana nih caranya biar raja nih nggak dekat lagi sama ulama? Sehingga dipanggillah itu ulama. Kata si raja, kata si siapa nih? Kata si ajudan, kata si bodyguardnya, kata si tangan kanan si raja bilang, wahai kiai, wahai ulama, antum dipanggil sama raja besok, datang ke istana. Buat apa? Buat nasehatin raja, buat ngaji sama raja, buat nasehatin raja. Ulama itu emang biasa sama ulama, dekat ulama, dan raja dulu dekat sama ulama ya. Akhirnya kata si ajudan, wahai raja, wahai ulama, nanti sebelum ke istana kita makan dulu deh. Akhirnya itu si ajudan makan dulu sama si ulama. Jadi di jemaah ajudan daharilah kasih ajudan ini makan dulu sama kiai. Itu ulama disuguhin bawang gede, bawang bombay. Tatkala itu bawang bombay disuguhin ke ulama supaya dimakan sama kiai. Itu bawang bombay dimakan. Beres dimakan bawang bombay, besokannya nggak lama dia mau datang ke istana. Kata si raja bilang, kata si ajudan bilang, wahai ulama, wahai kiai, ente kan habis makan bawang barusan.
habis ngadahar bawang, engke lamun ngobrol jeung raja, mulut ente sambil begini ya. Ya. Balik kieu ya. Bisi bau bawang ente kahangseup si raja. Ya kan dia raja ya. Bau bawang teu meunang kaambeuk. Wah, ieu si ajudan. Akhirnya ini kiai orang baik ya. Dia datang ke istana ketemu sama raja, mulai menasehati raja tuh. Mulai menasehati raja biar apa? Biar menjalankan kenegaraannya berkah, biar menjalankan keekonomiannya barokah. Itu si ulama kiai sambil nasihatin raja, mulutnya sambil begini nih. Mulutnya dari kita. Supaya kita angsul. Iya non bau bawang ya. Beres, pulang. Si ajudan datang. Besokannya ajudan yang tadi tuh datang ke si sultan. Ngobrol. Sultan nanya sama ajudan, wahai ajudan, kenapa itu ustadz itu ulama itu kok tumben ngobrol sama saya mulutnya digini yang ditutup ya mulutnya, kenapa? Mulutnya ditutup kunaon? Akhirnya si ajudan bilang, wahai raja, si itu ulama bilang sama saya, katanya ngobrol sama raja, mulut raja bau. Paham? Ya raja bau mulutnya. Makanya si ulama begitu untuk. Akhirnya dikitukan, itu raja marah. Ya, amok kasih raja. Besokannya itu raja ngambil surat, ditulis itu dalam isinya apa? Kata raja bilang, yang buka surat ini potong lehernya. Maksudnya apa? Penggal. Akhirnya ditutupin di amplop. Habis tutupin di amplop, dia ambil tuh khadam, pembantu ada di situ. Wahai pembantu kalian, ayenon wahai tuan, ayenon. Dia amplop bikin ke ulama itu. Ya. Bikin kayak tak ulama, engke ulama pang bikin ke ajudan ka algojo. Jadi ini ada khadamnya suruh apa ulama ajengan tadi kan bari kieu ya kan eta amplop bikin ke algojo. Nah, si siapa? Ini khadam pembantunya bilang, siap wahai raja. Dibawa itu isi amplop. Kan di dalamnya ada surat. Pas nyampe di keluar istana, kan? Si yang tadi tuh, si ajudannya tuh yang hasut nanya, "Mang, arek mana, Mang?" Wah, abdi di piwalang ke ustad itu tuh, dia supaya si ustad dia bikin ke algojo kayak gini surat. Itu si ajudan, geus sebelah ku si ustad kok abdi we, Bang. Paham teh? Wah, abdi we gak ditemen amplopna. Dibikin amplop aja. Akhirnya dikasih amplopnya sama si ajud yang tadi itu yang hasut. Dikasihin ke mana ke si algojo? Ya. Dikasih ke si algojo, wahai algojo, ini ada surat dari raja yang dibuka. Akhirnya dibuka sama si algojo, isinya di jero eta amplop non. Jelema anu merekeun surat dia penggal dulu. Ya. Nah, akhirnya ini orang yang algojo yang tadi itu yang hasut. Yang hasut besok dipenggal kepalanya. Bingung, aing salah naon dia. Aing kan salah naon. Da abdi mah teh mana naon cek raja ente kudu dipenggal. Ya geus penggal. Besok dipenggal langsung. Kan mati. Nah, ini nih Rasulullah bilang makanya benar nih hadis Nabi ya. Hadis Nabi benar nih, orang yang hasut gak bakalan naik sampai kapanpun, ya kan? Gak bakalan naik, gak bakalan diijabah keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dipenggal. Pas dipenggal ini jarak beberapa minggu, ulama ya ajengan kangen di kuno raja tuh manggil lagi. Maksud si raja lu dipenggal ke ulama, lain si algojo mah. Ya kan? Salah ya mah. Salah alamat. Ini enggak lama ini si Ustadz aneh kangen pengen ketemu raja nih. Pas ketemu raja kaget. Wah, lu masih hidup? Bahasa kasar, sih hidup kene. Ini Ustadz bingung. Kenapa? Ada apa? Akhirnya cerita tuh si ulama, siapa si sultan cerita begini. Kan bahwa dia ini, kan harus dipenggal.
Ente kan dulu waktu ngobrol sama ane, mulut ente kan ane disangka sama ente kan bau mulut ane, wahai adingan. Nah, adingannya bilang, ya Sultan, wah ane nggak begitu, ya kan? Ane itu sebelum ketemu engkau wahai raja, ane makan dulu bawang sama si itu tuh, sama si Al-Bujo. Ane makan bawang dan ane nggak mau kalau seandainya saya ngobrol sama engkau mulut saya bau bawang kecium sama engkau wahai raja. Akhirnya raja, oh berarti ini orang bohong tuh. Ya kan? Bohong ke si Al-Bujo, ya kan? Si ajudannya. Akhirnya si Ustadz, si Sultan, kemana itu si raja, si Al-Bujo saya mana? Ya ajudannya. Ya dibunuh wahai raja, dia yang anterin amplop kemarin kepada saya. Oh, itu ya disyukurin deh, biar mati. Nah, orang maksud nih lah ya sud, ya kan? Nggak atas road, nggak bakal naik. Alhamdulillah. Maka dari itu para hadirin, jangan jadi kita ini diajarin sama Allah, diajarin sama Rasulullah, wan naf'u lil muslimin, berikan kemanfaatan buat orang muslim. Ini naf'u lil muslimin ini sifatnya Nabi Muhammad SAW. Sifatnya Rasulullah ini Nabi Muhammad setiap hari kalau nggak beri manfaat sama manusia kayak lapor, kayak nggak enak badannya. Bahkan Nabi setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan sama pengemis buta orang Yahudi para hadirin. Ya kan? Beri manfaat. Itu bukan sama orang Muslim, sama orang Yahudi sekalipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan manfaat. Ya kan? Padahal dia orang Yahudi membenci Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita-cerita tentang memberikan manfaat Rasulullah kepada orang Muslim. Intinya kita harus memberikan manfaat kepada orang Muslim. Tetangga kelaparan, ya kan? Kita lihatin tuh, ya kan? Ada yang minta kita kasih. Setiap hari kita sedekah sama orang duafa, sama orang fukara. Ada yang minta kita kasih. Insya Allah itu termasuk, ya kan, naf'u lil muslimin. Para hadirin wal hadirat rahimahullah. Di satu hadis lagi Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan ahabbul ibad ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang apa? Orang yang memberikan manfaat. Ya kan, ahabbul ibad, bahkan enggak, Rasulullah SAW mengatakan orang yang zalim, orang man asbah barang siapa yang masuk waktu subuh la yanwi, ya kan, la yanwi zulma, setiap subuh malam kita tidur kita niatin, ya kan, setiap kita nggak mau niat dolimin orang, abdi embung nyerikan hati batin, ya kan? Niat tuh, niat malam, setiap malam niat nggak mau ngedolimin orang. Rasulullah SAW bilang, ya kan, firo lahu majana. Itu niatnya nggak mau bikin orang dolim, dikasih ampunan, dosanya diampunin sama Allah SWT. Kalau niatnya nggak mau, ya Allah, ane tobat, nggak mau ngomelin orang. Ya Allah, ane tobat, nggak mau nyakitin hati orang, tobat. Ya, tobat. Selama kita niat seperti itu, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan waman asbaha, dan barang siapa yang masuk waktu subuh, ya kan, yanwi, orang tersebut niat nusratul mazlum. Barang siapa yang masuk waktu subuh, dia niat pengen menolong orang yang dizalim. Orang yang dizalim pengen ditolong nih, ada orang yang digebukin. Ya kan? Ada orang yang dizalim, dizalim banyak ya. Ditipu, dihipnotis, ditolong. Atau wa qada'i hajatil muslim, atau memberikan cumponan kepada keinginan orang yang muslim. Orang muslim ini punya utang. Orang Islam ini tetangga kita punya utang, ya kan, minjem, kita tolongin. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu, bilang aja maaf, ampuran.
hampura. Tama Ali Abbas we menyebutnya. Ajib. Kalau nggak mampu, gitu. Jadi kalau nggak mampu kita mampu hampuranya. Abdi tetiasa nuna didoakeun we ku abdi sing ditampilkeun urusan. Kami nah aja. Jadi kalau kita mampu, kalau nggak mampu apa? Ya. Bah, ini Rasulullah bilang orang yang niat nolongin orang yang zalim dan niat apa menyumponi apa memberikan keinginan muslim, apalagi kanat lahu, orang tersebut kanat lahu ka'ajri hajjatin mabrurah, ya kan? Pahalanya seperti orang yang naik haji mabrur. Nah sekarang lagi musim haji nih, ya kita nggak bisa haji, nggak punya duit, pokok semua nih kita nggak punya fulus ya, nggak bisa haji, pengen dapat pahala haji nggak? Pengen senengin orang muslim, senengin tetangga-tetangga kita, senengin orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ikhlas karena Allah, pahala kita dicatat seperti kita naik haji mabrur. Insya Allah ya, haji. Tapi ingat para hadirin, itu hadis dari pertama ya, tentang kemuliaan orang yang memberikan manfaat sama orang muslim, orang yang beriman kepada Allah. Tapi ada juga hadis Nabi mengatakan, ya kan, khaslatani dua perkara. Khaslatani la syai' minhuma. Dua perkara yang apa? Khaslatani la syai' minhuma akhbas. Ai anjas. Kagak ada yang lebih hina, yang paling jijik, yang